warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin salli wa sallim alaihi sayyidina Muhammadin salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul ulama yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Musa'adah yang senantiasa kami taati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru Ponpes Al-Musa'adah, dan tak lupa para hadirin dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam majelis ini tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala Muhammad mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, pada siang hari ini saya akan menerangkan kepada adik-adik semua tentang suatu kejadian luar biasa, kejadian di luar batas kemampuan manusia yang pernah dialami oleh Rasulullah di bulan Rajab, yakni Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa pada malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa hingga naik ke langit tingkat 7 sampai di Sidratul Muntaha dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah dan yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa pada malam hari, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Para hadirin dan teman-teman yang berbahagia, Rasulullah di waktu Isra dan Mi'raj perjalanan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa diteruskan naik ke langit tingkat 7. Ternyata tidak naik pesawat, roket maupun helikopter. Ayo, adik-adik tahu nggak naik apa? Jawabannya adalah naik buruk. Buruk adalah kendaraan tercepat di dunia yang berasal dari surga. Tahu nggak yang jadi pilotnya siapa? Yang jadi pilotnya bukan manusia biasa, adik-adik, melainkan malaikat Jibril. Malaikat
perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa diteruskan naik ke langit tingkat 7 hanya menempuh waktu kurang dari 1 malam. Kira-kira sudah percaya belum? Biar saya jelaskan. Adik-adik tahu yang namanya tinggi? Suatu hari ada tingginya Mamat yang ingin pergi dari Klaten ke Jakarta. Secara logika itu membutuhkan waktu beribu-ribu tahun. Tapi jika tinggi itu hinggap di kopiahnya Mamat dan dibawa ke Jakarta, tidak membutuhkan waktu beribu-ribu tahun untuk sampai di Jakarta. Begitu pula dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa kira-kira membutuhkan waktu 2 bulan. Lalu, mengapa pada waktu itu Rasulullah bisa hanya menempuh waktu kurang dari 1 malam? Karena Rasulullah tidak berjalan sendiri, melainkan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah yang memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hingga naik ke langit tingkat 7 hanya dalam sekejap, maka tidak perlu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke naik lagi tingkat 7. Adik-adik sudah paham? Sudah ya? Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, tujuan inti Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menerima kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk itu, mumpung kita semua masih sehat, marilah kita laksanakan sholat 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sesibuk apapun, dimanapun kita berada, dan kapanpun waktunya, kita harus tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, marilah kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah untuk melaksanakan amal soleh dan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, agar kita semua selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Para hadirin dan teman-teman yang berbahagia, adik-adik sudah capek? Sudah lapar? Sebelum pidato ini saya akhiri, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat dan mendapatkan dan bertambah cinta kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khaira da'i. Ayo bersama-sama. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khaira da'i. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Janganlah kau benci padanya,
umat dari dunia sampai akhirat yang akan memberi syafaat besok pada hari kiamat. Marhaban ya nurul aini, marhaban jazal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khaira da'i. Ayo adikku bersama-sama kita tegakkan sholat yang 5 siang malam, jangan dilupa biar dapat jaminan surga. Marhaban ya nurul aini, marhaban jazal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khaira da'i. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada berkata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati hadirin semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.